turun ke lobi. Sekali lagi. Pak, ini kap dia, Pak. Kami informasikan kepada seluruh jamaah Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. La syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Innal hamda Oh iya, saya ada ya. Udah buat kopi. Nyampe juga. Seru juga. Seru juga. kalau belum zaman. Dikit lagi 14, 15. Tidak haus, mau minum? Ada minum? Ada.
nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Allah tidak meminta balasan dari kita, tidak meminta apapun dari kita. Allah hanya meminta kepada kita agar kita mensyukuri nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Dan di antara bukti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka pada hari ini kita berada di padang Arafah, di tempat yang begitu mulia. Disinilah tempat yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat pernah berada di sini. Beliau pernah wukuf di padang Arafah, bahkan ditemani oleh ribuan sahabat. Beliau berkhutbah di sini dan menyampaikan berbagai macam pesan yang kemudian menjadi pesan terakhir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada saat ini kita juga berada di tempat yang dulu pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada di sini. Kepada orang-orang yang senantiasa berbuat baik kepada kita agar mereka juga dapat menikmati nikmat yang sudah Allah berikan kepada diri mereka dan juga bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara ciri orang-orang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dia menggunakan nikmat yang Allah berikan bukan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara salah satu bukti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita menggunakan nikmat yang Allah berikan bukan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan nikmat yang Allah berikan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ada sebagian orang yang tidak merasakan bahwa itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita sejak ratusan tahun yang lalu. Rasulullah mengingatkan kepada kita ada dua nikmat yang sering dilupakan oleh manusia. Nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang kebanyakan orang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan katsirun minan nas, kebanyakan orang tidak menggunakan nikmat ini sebagai nikmat. Mereka maghbun, tertipu, terpedaya. Mereka menganggap itu bukan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat pada hari ini, alhamdulillah, badan kita sehat, rohani kita sehat, sehingga kita berada di padang Arafah. Maka gunakan nikmat tersebut untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita gunakan sebagai sarana untuk bersenang-senang, untuk berbincang, untuk berbicara, untuk ngobrol sesuatu yang bermanfaat untuk diri kita. Maka gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum nikmat tersebut diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua adalah nikmat waktu kosong, waktu senggang. Waktu senggang juga adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka gunakan waktu tersebut sebagai sarana kita untuk beribadah kepada Allah sebelum waktu tersebut diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu maka kita diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar menggunakan dua nikmat tersebut yang kebanyakan orang tidak merasa nikmat itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pada siang hari ini kita mendapatkan seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ihsan. Pada hari ini kita rasakan di padang Arafah. Karena itu maka semua nikmat yang Allah berikan, Allah cuma minta satu kepada kita. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Allah hanya minta kepada kita, la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah cuma minta satu kepada kita, Allah tidak minta yang lain, agar kita bersyukur atas nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Yang kedua, kita berada di tempat ini sebagai rangkaian beribadah haji kita. Dan hukum di padang Arafah adalah salah satu di antara rukun ibadah haji kita. Tidak boleh ada orang yang tidak hukum di padang Arafah. Sampai pun dia dalam keadaan sakit, maka harus berada di padang Arafah. Karena begitu pentingnya hukum padang Arafah dalam rangka kita melakukan ibadah haji. Sehingga Rasulullah menyampaikan al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Sehingga intisarinya ada di padang Arafah. Dan siapapun yang pergi haji, mau tidak mau, suka tidak suka, dia harus ada di padang Arafah untuk melaksanakan hukum, untuk melaksanakan, untuk apa dia di padang Arafah? Untuk mengakui, untuk dia mengenal akan dirinya, agar dia tahu siapa dirinya, agar dia mentadaburi dirinya bahwa dia adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di sini semuanya sama. Mungkin ketika
kita berada di negeri kita, di daerah kita bisa jadi seorang manajer, kita bisa jadi seorang direktur, kita bisa jadi seorang pengusaha, kita bisa jadi seorang dosen, kita bisa jadi seorang profesor. Namun di tempat ini ketika kita mengukur pada Arafah, baju kita sama, tenda kita sama, kita menghadap ke kiblat yang sama, bahkan kita juga berwudu di tempat yang sama, dan kita juga berada di tempat yang sama. Semua kita sama, karena di sisi Allah tidak ada yang lebih mulia kecuali hanya orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita di padang Arafah, kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita mentadabburi, merenungi siapa kita, sehingga kita akan mengenal diri kita. Kalau kita mengenal diri kita, insya Allah kita akan mengenal pencipta kita. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa orang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita akan memahami betul apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut hamba-Nya yang termulia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan sebutan Abdul dalam surah Isra. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailatal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna 'alaihi. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Allah Subhanahu wa taala menyebut seorang hamba yang paling mulia di muka bumi ini pernah Allah ciptakan, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan sebutan Abdul. Seorang sebutan Abdul, seorang hamba, untuk menunjukkan kepada kita bahwa saya pangkat yang paling tinggi sebetulnya adalah ketika kita merasakan diri kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita merasakan diri kita adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tunduk semuanya kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita merasakan diri kita adalah hamba, maka kita akan tunduk kepada Khalik, kepada pencipta kita. Begitulah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika beliau di Isra dan Mi'rajkan, disebut dalam Al-Qur'an Abdihi, hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan itu maka sekarang ketika kita di padang Arafah, Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita agar kita betul-betul mengakui bahwa kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita terlahir tidak membawa apa-apa. Kita terlahir dalam keadaan lajang pula. Dan kita terlahir tidak bisa mandi dan bisa makan. Dan begitulah kita di padang Arafah. Kita seakan-akan kembali ke masa kita awal. Kita ini adalah makhluk Allah. Kita ini adalah hamba Allah. Yang semuanya sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang paling mulia adalah bertakwa Allah Subhanahu wa taala. Maka seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kita bahwa orang-orang yang sudah berwukuf di padang Arafah, maka dia akan mengenal dirinya dan dia akan mengenal Tuhannya. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ketika menyampaikan orang-orang yang telah berwukuf pada Arafah, maka dia akan merasakan betul, dia akan mengenal dirinya dan juga siapa penciptanya. Sehingga begitu dia keluar daripada Arafah, dia mengenal bahwa dia adalah makhluk yang tunduk kepada aturan Khalik, makhluk yang tunduk kepada aturan penciptanya. Begitulah pada Arafah. Sebagaimana dulu kita juga mengenal bagaimana sejarahnya dari Nabi Adam sampai Nabi Ibrahim ketika mereka berada di padang Arafah. Nah itulah sejarah, dan kemudian itu menimbulkan kepada kita atau membuat kita umat dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita mengenal. Itulah disebut Arafah. Dari kata Araf itu ketika Nabi Ibrahim diajarkan manasikul haji oleh malaikat, dia mengatakan Araf di Jabal Rahmah. Sehingga disebut Arafah agar dia mengenal dirinya. Maka kita yang berada di padang Arafah, kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita mentadabburi, merenungi tentang diri kita, tidak merenungi tentang kehidupan kita, sehingga dengan begitu kita akan mengenal betul siapa pencipta kita, siapa Khalik kita, siapa Tuhan kita, siapa yang kita sembah. Sehingga ketika seseorang sudah keluar dari untuk padang Arafah, ketaatannya semakin bertambah, ibadahnya semakin baik, keusuhannya semakin baik, karena dia adalah orang-orang yang sudah lulus di madrasah padang Arafah. Maka ibadahnya akan mempunyai pengaruh terhadap perilakunya. Ibadahnya akan mempunyai pengaruh terhadap perilaku sehari-harinya. Begitulah orang-orang yang lulus di padang Arafah. Karena itu maka nanti hasilnya kita lihat bukan ketika kita di padang Arafah, tapi hasilnya kita lihat ketika kita sudah keluar dari padang Arafah. Ketika kita kembali ke negara kita, setelah kita kembali ke kampung kita, setelah kita kembali
bernama Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau menyampaikan satu kaidah yang kemudian menjadi kaidah sehari-hari yang dibaca oleh para guru-guru kita. Beliau menyampaikan sawabul hasanati al-hasanatu ba'daha. Pahala kebaikan adalah kebaikan yang berikutnya. Kata beliau, ketika seseorang melaksanakan kebaikan dan kebaikan itu betul dilihatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka kebaikan itu akan melahirkan kebaikan yang berikutnya. Begitu seorang ibadah betul karena Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah yang dia lakukan akan mempermudah dia untuk melaksanakan ibadah berikutnya. Begitulah orang-orang yang diterima ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu maka kita bermohon kepada Allah, mumpung kita masih berada pada Arafah di tempat yang mulia, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kemudahan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketaatan yang kita lakukan dapat mempengaruhi kebaikan terhadap perilaku kita, perbuatan kita, sehingga kita nanti menjadi orang-orang yang digelari oleh Rasulullah SAW, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa jannah. Haji yang mabrur dari Allah Subhanahu wa taala tidak ada balasannya melainkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita inginkan. Maka haji yang mabrur tadi yang dicontohkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali adalah haji yang kemudian setelah dia melaksanakan haji mempunyai pengaruh kebaikan terhadap dirinya, keluarganya, lingkungannya, bahkan juga mungkin nanti negaranya. Itulah orang-orang yang lulus daripada Arafah. Karena di sini kita mengenal diri kita dan juga mengenal siapa yang kita suka. Karena itu maka lagi-lagi kita akui dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersihkan diri kita dari segala dosa. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu dosa kepada manusia, maka minta mohon maaflah kepada manusia, kita mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu dosa kita langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar dosa kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan nurani kita juga dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang dosa yang kita lakukan, perbuatan dosa yang kita lakukan itu membuat hati nurani kita tidak lagi bisa melihat kebenaran. Dosa yang begitu banyak kita lakukan yang tidak terasa dan terus kita lakukan menutup kecerdasan rohani kita, sehingga apa saja yang kita lihat dan biasa tidak pernah kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut dalam Al-Quran penutup rohani kita. Ketika terlalu banyak apa penutup itu disebabkan karena dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dan menyampaikan kepada kita, "Idza aznaba 'abdun dzamba, nukitat fi sadrihi nuqtatun sauda." Apabila ada seorang hamba dia berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disematkan, diberikan titik di dalam hatinya, satu titik yang hitam. Kemudian ketika dia berlanjut ditambah titiknya, berlanjut terus ditambah lagi titiknya, berapa titik, sehingga hatinya tertutup, tidak lagi bisa melihat kebenaran. Namun kata Rasulullah, wa in istaghfara, ketika wataada, tapi apabila dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sukilah qalbu, maka Allah bersihkan nuraninya sehingga dia bisa melihat kebenaran apa yang ada di depannya. Itulah yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah agar dibersihkan rohani kita. Kita bisa melihat kebenaran yang ditutupi oleh keinginan hawa nafsu kita, yang ditutupi oleh keinginan hawa nafsu kita, yang didorong oleh keinginan hawa nafsu syaitaniyah. Kita kepengen itu dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengendalikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, inilah pelajaran-pelajaran yang bisa kita dapatkan dari hukum kita di padang Arafah, di hari yang mulia, di tempat yang mulia, pada tempat ini pernah dihadiri oleh para nabi, Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari tempat kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan keberkahan tempat ini dan juga dengan keberkahan waktu ini dan juga dengan keberkahan kemuliaan yang Allah beri kepada kita mohon Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kemudahan dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mohon Allah Subhanahu wa taala agar haji kita
dia menjanjikan haji yang mabrur yang dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada balasannya kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. وقال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما من الآيات بالحكيم وتقبل منكم تلاوته إنه سميع عليم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Di hotel Malah nggak dibawa. kan kameranya bagus tuh.